Halo, sahabat-sahabat, selamat siang menjelang siang ya ini ya, siang juga. Sahabat-sahabat pendamping sosial PKH se-Indonesia Raya dan KPM PKH se-Indonesia Raya, salam bahagia selalu, salam sehat selalu. Ini sahabat-sahabat, kita lagi bincang-bincang, lagi ngobrol-ngobrol bersama sahabat kita, sahabat Iqbal, sehat Kak, Sehat-sehat, Alhamdulillah. selalu sehat. Ya, ini kita akan bincang-bincang seputar bansos. Ini ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang harus menjadi wawasan bagi KPM PKH, juga pendamping juga kami, ya, dari pendamping senior juga memberi wawasan yang terbaik. Ini ada pertanyaan, ini Kak, ada pertanyaan Kak. Ini dari akunnya Ipolei Bank 1631. Ya. Pertanyaannya gini Kak. Mengapa proses burekol terlalu lama? Sudah hampir 4 bulan dari ATM atau KKS ke kantor pos. Yang kedua, tetapi yang dari kantor pos ke KKS itu cepat. Bagaimana Kak itu? Oke, dari siapa tadi yang tanya? Ipolei Bank. Oke, Pak Ipul ya, Iya. Pak Ipul Ipeng. Terima kasih Mas Pak atas pertanyaannya. Bagus nih. Ditanya tentang proses peralihan ya dari kantor pos. KKS. Jadi gini memang konsos utama PKH itu ya, sejak awal memang didesain itu bantuannya non tunai. Nah memang apa ya ini bagian dari upaya untuk perbaikan program yang program keluarga harapan yang sudah ada sejak tahun 2007. Nah terkait dengan KKS, peralihan dari kantor pos ke KKS kok lama, kok nggak selesai Iya. gitu ya. Nah, saya coba bantu jawab mungkin tidak sepenuhnya benar. Nah, kalau di dalam keputusan Direktur Jenderal Jaminan Sosial nomor 3 tahun 2019 tentang petunjuk teknis penyaluran bantuan sosial. Ya, jadi prosesnya itu tidak sama dengan kantor pos. Kalau kantor pos cukup pihak kementerian menyetorkan data, ya data Matang gitu ya. matang itu dari kementerian, Iya. ya sudah langsung dieksekusi oleh kantor pos, langsung turun ke Penerima. Oh, nah sedangkan kalau di bank itu beda. Bank itu kan juga terikat aturan-aturan yang namanya otoritas jasa keuangan, ya kan? Nggak terikat dengan apa namanya peraturan tentang perbankan nasabah itu panjang. Nah kalau di dalam surat keputusan Direktur Linjang Sos tadi itu begini prosesnya. Yang pertama prosesnya itu Kemensos memberikan data KPM yang telah dilakukan cleansing ya kepada bank penyalur dengan BAST atau berita acara serah terima data itu dari kementerian ke bank. Jadi sejauh ini kementerian sudah menyalurkan data itu, data KPM se-Indonesia itu ke pihak bank atau bank penyalur. Gitu. Kemudian bank penyalur melakukan pengecekan verifikasi atas data KPM tersebut. Nah ini kan masih proses lagi yang telah diterima dari Kemensos. Jadi saat ini proses verifikasi dari bank atas data dari Kemensos. Jadi bank juga melakukan verifikasi itu. Kemudian baru bank setelah diverifikasi datanya semua bahwa ini benar, datanya sesuai dengan Dukcapil, datanya sesuai dengan Dapodik, datanya sesuai dengan Kemenkes gitu, data soal jaminan kesehatan Ya. itu Lo pengaruh juga itu. pengaruh juga. Semuanya sudah harus terverifikasi semua karena ini berkaitan dengan bansos. Nah, oke, baru kemudian dibuka rekening secara terpusat atas data yang diterima dari
Nah, mungkin saat ini prosesnya masih dalam tahap pembukaan rekening hasil dari verifikasi data. Makanya panjang, jadi tidak seperti kalau kantor pos langsung kementerian atau pos langsung ke Penerima. penerima. Ini masih harus diproses lagi, diverifikasi lagi. Nah, baru setelah buka rekening itu udah turun waktunya 1 bulan atau 20 hari kerja, 1 bulan. Menurut bank, kalau kerja bank itu kan 20 hari kerja, 1 minggu libur. Ya. 20 efektif 20 hari kerja. Baru kemudian setelah rekening itu dibuka, baru pencetakan KKS. Pencetakan KKS ini juga butuh pihak lain lagi. Bank juga tidak mungkin melakukan pencetakan. KKS ya, setelah dicetak, dibuat rekening, kemudian dicetak ya, kemudian baru dibuatkan yang namanya personal identification number PIN KKS panjang. Jadi ini mohon bersabar aja. Prosesnya memang di bank itu sangat panjang sekali, mulai verifikasi ya kan, BASP verifikasi, pembukaan rekening satu persatu, kemudian cetak KKS, setelah cetak KKS dibuatkan personal identification number atau PIN itu tadi, baru kemudian koordinasi lagi dengan Kementerian Sosial untuk proses penyaluran. Jadi panjang memang Itu ya Bang. seperti itu kalau dalam aturan ini ya yang saya tahu ya, lebih begitu. Oh gitu. Jadi begitu ya Kak Ibu dan prosesnya sangat panjang berkaitan dengan lembaga-lembaga atau kementerian yang lain, bisa jadi seperti itu ya Kak ya. Data kependudukannya Kakak juga dipastikan benar, nama ibu kandung, alamat, pengaruh juga itu. Harus juga nik juga Itu ya. kakak semuanya harus sama. Ada yang masuk di kakak, pengaruh, keluar masuk. Iya pengaruh juga. Seperti itu Kak ya, Kak Ibu. Untuk kenapa kok lama seperti itu? Pihaknya banyak yang bekerja sama. Kalau pos itu berarti hanya penyalur, Akhirnya berarti lebih cepat ya. lebih cepat. Itu ya, jadi dibedakan antara perbankan sama kantor pos. Di sini penyalur sama pengolah data. Seperti itu Pak. Ya, ini ada lagi Kak yang tanya dari KPVD. Ini kebetulan tetangga apa ya, kota ini kan, Iya. dari Surabaya ini. Apa itu? Ini kan Kak VV tanya, di Surabaya Jawa Timur tidak ada pendamping enggak? Tidak ada pendamping, padahal berita yang beredar di media sosial ada lebih 1.000 orang pendamping yang ditugaskan di daerah-daerah. Padahal pendamping sosial tugas dan kewajibannya untuk tempat keluh kesah penerima bansos, PKH dan BPNT. Nggak ada pendamping Pak di sini Kak. Gimana itu? Ya jadi PKH ini kan program se-Indonesia ya, nasional. PKH itu selain bansos juga ada yang namanya pendamping sebagai fasilitator atau menjembatani para penerima manfaat bansos ini. Saya kira setiap daerah, dari kota, kabupaten ada Mas. Yang saya tahu Sampai ke pelosok-pelosok? sampai ke di desa sampai desa-desa pun ada semua pendamping PKH. Yang baik di kota ya, Surabaya. Ya saya kira ada mereka. Karena ya tadi juga disampaikan memang ya ini kelebihan dari program BK. Masyarakat atau warga penerima manfaat ini selain mendapat bantuan non tunai dalam bentuk uang maupun beras, itu juga mendapatkan layanan fasilitasi apapun dari yang namanya pendamping PKH itu. Ya baik misalnya nggak cair ya, Pendamping. kemudian KPM mengalami masalah dengan anaknya yang di sekolah, itu pendamping PKH juga apa namanya melakukan intervensi untuk membantu KPM ini agar pendidikan anaknya bisa berjalan lancar. Misalnya kemudian ada problem kesehatan juga, pendamping PKH juga bisa bertugas sebagai menjembatani gitu ya, sebagai fasilitator, memberikan motivasi kepada KPM. Banyak program keluarga harapan seperti itu. Saya kira di tiap-tiap daerah sampai ke desa kelurahan ada. Jadi mustahil nggak ada ya. Style lah. Jadi kalau kemungkinan besar Kak VV-nya ini
Bukan KPN PKH, Pak. Kalau nggak tahu pendampingnya gitu ya. Ya, Atau gimana? ya mungkin Kak Vivi lebih proaktif lah bertanya ke Operator desa ya? ke kelurahan. Katanya kan kelurahan. Kita tanya siapa pendamping PKH kelurahan ini gitu. Lebih proaktif aja sih bertanya. Jika ada masalah atau apapun tanya ke pemerintah kelurahan. Ya, KVP. Jadi mustahil ya kayak kalau nggak ada pendampingnya di suatu daerah. Betul. Apalagi di Surabaya, kelurahan merupakan ibu kotanya Jawa Timur. Ya, pasti tidak mungkin KVP untuk pendamping nggak ada di suatu daerah. Ya. Oke, begitu sahabat pendamping sosial, pendapat KPM semuanya. Semoga informasi ini bermanfaat. Dan sahabat Irfan, terima kasih informasinya. Kita berjumpa lagi ya. Siap. Tentunya kita berdialog seputar PKH. Bagaimana ke depan ini PKH ini jauh lebih baik. Nah, Itu ya. Ya, sahabat-sahabat, itu bila sahabat-sahabat suka dengan informasi kami, silahkan disebarluaskan, share ke teman-temannya, ke saudara, dan jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan komen yang mendukung bagi kami. Terima kasih.